Hai semuanya, kenalin nama aku Risma. Aku merupakan salah satu mahasiswi Wing 1 Tulung Agung. Coba tebak kira-kira aku mau ngapain ya? Bener banget nih, kali ini aku sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung bersama para mahasiswa lainnya. Oh iya, walau di masa pandemi saat ini, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Nah, sekarang mari ikut bersamaku menjelajahi Kuto Anyar bersama potensinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto, Kepala Kelurahan Kuto Anyar Tulung Agung, sangat mengapresiasi kegiatan kuliah kerja nyata Win 1 yang bertempat di Kelurahan Kuto Anyar. Adapun potensi kelurahan yang ada di Kuto Anyar antara lain Kletek, Kerupuk Rambak, Layang-layang, Wayang Potehi, aksesoris barongan, dan lain-lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuto Anyar apabila dieja bersuku kata menjadi kuto dan anyar. Yang dalam bahasa Jawa kata kuto sama halnya dengan kuto. Dalam bahasa Indonesia bermakna kota. Dan kata anyar itu sendiri dalam bahasa Jawa bermakna anyar. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bermakna baru. Jadi Kuto Anyar apabila diejakan dapat bermakna sebagai sebuah kota baru. Nama tersebut sesuai dengan berbagai cerita yang berkembang di masyarakat Kuto Anyar, baik dari para tokoh, para orang tua yang diceritakan turun-temurun, namun dipercaya dan berkembang di kalangan masyarakat luas. Kelurahan Kuto Anyar bertempat di Kecamatan Tulung Agung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 1,15 km persegi dengan jarak 2 km ke ibu kota Kecamatan Tulung Agung. Kelurahan Kuto Anyar yang memiliki luas lahan 115,40 hektar yang terbagi menjadi 10 RW dan 28 RT, di mana 65 hektar digunakan sebagai sawah, 45,72 hektar digunakan sebagai pekarangan dan bangunan, dan 4,68 hektar adalah tanah kering. Pola pembangunan lahan di Kelurahan Kuto Anyar lebih didominasi oleh produksi tanaman hortikultura, diikuti dengan produksi bahan pangan serta produksi peternakan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kuto Anyar ialah pedagang. Selain berdagang di daerah Kalingrowo, ada juga penduduk yang membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM, seperti halnya produksi kerupuk rambak dan kletek. Selain itu, Kelurahan Kuto Anyar memiliki kesenian tradisional yaitu jaranan dan reog. Kerupuk Rambak SC milik Ibu Maratus beralamat di Jalan Maijen Sungkono Gang 3 nomor 61A Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung. Adapun proses pengolahan kerupuk rambak itu sendiri meliputi perebusan, penirisan, penjemuran, pemotongan, hingga pada tahap terakhir yakni penggorengan dan pembungkusan sesuai dengan produk kemasan. Kemasan kerupuk Rambak SC bervariasi, tersedia kemasan 50 gram sampai 250 gram. Jangkauan pemasaran kerupuk Rambak SC sudah merambah hingga keluar Pulau Jawa. Selanjutnya ada jajanan kletek Arlan milik Ibu Sulis yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 75 Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung. Proses pembuatan kletek Arlan terdiri dari beberapa tahap, yakni pengupasan, penggilingan, pemerasan, lalu dicampur dengan bumbu dan bahan-bahan pilihan, hingga tahap terakhir yakni penggorengan, lalu siap dikemas dan dipasarkan kepada masyarakat secara luas.
Potensi lainnya yang ada di Kelurahan Kuto Anyar yang tidak kalah unik adalah Wayang Potehi. Dimiliki oleh Pak Kuarto, beralamat di Jalan Maijen Sungkono Gang 6 nomor 15, Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung. Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan, dan sekarang telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional yang ada di Indonesia, terutama Kuto Anyar. Pak Kuarto sendiri tidak hanya memainkan wayang potehi, tetapi beliau juga memiliki usaha pembuatan wayang potehi yang dibantu oleh anaknya. Pengrajin layang-layang. Usaha ini dimulai oleh Bapak Agus Prasetyo Nugroho yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin RT 3 RW 7, Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung. Awal mulanya, Pak Agus memproduksi layang-layang pada tahun 1998 ketika sang anak meminta dibelikan layang-layang. Sedangkan pada masa itu, beliau hanyalah seorang tukang becak, di mana perekonomian belum stabil hingga dibuatkanlah layang-layang sendiri oleh tangan beliau. Proses perjalanan panjang yang dilakukan beliau membuahkan hasil di saat layang-layang yang dibuatnya dipajang di depan rumah dan menarik perhatian para tetangga. Ketidaksengajaan inilah yang akhirnya membawa beliau memiliki hobi baru dan bisnis baru, yaitu sebagai pengrajin layang-layang. Kemudian ada aksesoris barongan yang juga dimiliki oleh Bapak Agus Prasetyo Nugroho. Awal mula Pak Agus memproduksi celana barongan ini berawal dari produksi layang-layang yang hanya musiman. Kenapa harus celana barongan? Beliau mencari suatu hal yang mana jika diproduksi dan menjadi suatu bisnis, itu tidak terpaut akan hal musiman. Pertimbangan lain ialah dilihat potensi di Kelurahan Kuto Anyar yang tinggi akan tradisi barongan di kalangan anak-anak usia TK. Indonesia kaya akan sumber daya alam maupun manusianya, dan dari sumber daya tersebut terciptalah karya dan kreativitas yang beragam. Sebelum hal itu tenggelam seiring dengan perkembangan zaman, bukankah lebih baik kita melestarikan dan mendukungnya? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Sekian potensi yang ada di Kelurahan Kuto Anyar, Kabupaten Tulung Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.